Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah ya baik. Saya sendiri di sini juga dalam keadaan baik. Nah, alhamdulillah juga baiklah anak-anak. Pertama, Ibu mengucapkan terima kasih sekali atas kehadiran kalian yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri konseling kelompok pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita memasuki kegiatan yang sebenarnya ada baiknya kita awali terlebih dahulu dengan mengucapkan doa. Nah, mungkin ada yang mau memimpin doa? Baiklah, mungkin masnya ingin memimpin doa? Silahkan. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih buat Mas yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Anak-anak sekalian, kegiatan kita ini dinamakan dengan konseling kelompok. Nah, apakah kalian ini sudah paham tentang apa itu konseling kelompok? Oh, belum ya, baiklah. Baiklah, kalau seperti itu, Ibu di sini akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini salah satu layanan bimbingan dan konseling dengan kepada seseorang atau klien dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mengatasi masalah pribadi masing-masing yang dirasakan, di mana kelompok sendiri berusaha memberikan suasana hidup dalam memberikan sebuah pendapatnya. Nah, di sini nanti kalian bisa menceritakan satu persatu permasalahan kalian yang ingin kalian sampaikan. Nah, setelah itu kita nanti mengambil salah satu topik saja yang dimana sukarela saja yang ingin permasalahannya diselesaikan secara bersama-sama dengan kelompok ini. Nah, Ibu di sini mengharapkan sekali untuk kalian bersikap terbuka, kemudian bersikap aktif dalam menyampaikan pendapat atau solusi kepada teman kalian. Nah, di sini nanti yang pertama nanti acara selanjutnya nanti kita perkenalan terlebih dahulu. Dan di dalam sebuah konseling kelompok ini terdapat beberapa azas. Yang pertama azas kesukarelaan, kerahasiaan, kemudian azas keterbukaan dan kenormatifan. Nah, di sini azas kerahasiaan ini di mana kalian nanti tidak boleh menyebarluaskan apa yang kita bahas pada konseling kelompok ini. Kalau azas keterbukaan di mana kalian silahkan terbuka dalam menyampaikan pendapatnya, dan kemudian yang ingin masalahnya diselesaikan mungkin akan menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian azas kesukarelaan di mana kalian datang ke sini dengan kesukarelaan, tidak ada unsur keterpaksaan. Nah, kalau azas kenormatifan di mana nanti ingin menyampaikan pendapat silahkan kalian unjuk tangan terlebih dahulu. Gimana sampai sini, apakah sudah dipahami? Alhamdulillah sudah ya. Nah, gini ya anak-anak, nanti di sini kita akan menyampaikan atau membahas dengan waktu kurang lebih 15 menit sampai 45 menit. Nah, kemudian sebelum kita melanjutkan kegiatan, lebih baik karena ini ada asas kerahasiaan, marilah kita mengucapkan janji terlebih dahulu. Janjinya nanti saya pimpin ya. Jadi begini, saya berjanji tidak akan menyebarluaskan apapun yang kita bahas di dalam konseling kelompok pada hari ini. Oke, paham ya? Oke, paham. Setelah itu tadi yang saya sudah menyampaikan tentang kegiatan-kegiatan atau sebuah persetujuan waktu antar anggota ya. Terus kemudian kita sudah menjelaskan tentang janji tadi sudah, terus bimbingan kelompok itu apa. Nah, lebih baik kita agar lebih akrab lagi, mari kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, sebelumnya akan saya mulai dari saya dulu ya. Perkenalkan, saya Ibu Widya Romawati, asal saya dari Sukomoro. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan?
Kalian menanyakan tentang status saya. Status saya di sini, alhamdulillah saya masih sendiri. Oke. Baiklah, tadi kan Ibu sudah memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Mungkin kalian yang sukarela ingin memperkenalkan diri kalian terlebih dahulu. Oke, dimulai dari Masnya. Oke, Masnya ini bernama Biro, asalnya dari. Oke, Mas Biro sudah memperkenalkan diri. Mungkin yang lainnya. Oke, ini dengan Mas Abdul. Terus selanjutnya dengan saudara ini dengan Mbak Guspianda. Terus kemudian ini Mas Fahri. Oke. Nah, yang selanjutnya Mbak Anita. Oke. Terus Mbak Berlian. Oke. Baiklah, karena kalian sudah memperkenalkan diri masing-masing, maka supaya suasana konseling kelompok ini berjalan dengan akrab dan hangat, Ibu akan membuat suatu permainan atau agar untuk lebih cepat mengingat kalian aja. Dalam permainan ini nanti kalian harus menyebutkan nama hewan kesukaan kalian. Oke, jadi paham ya sampai sini nanti? Paham. Oke, bisa dimulai dengan sini. Oke, Mbak Anita suka dengan badak. Oke, Mbak Anissa tadi menyukai dengan cacing ya. Kemudian Afni kutu. Terus Biro lipan. Desinya nyamuk. Oke, Guspi tadi kecoa. Nah, ternyata anak-anak di sini suka hewan yang aneh-aneh gitu ya. Oke, baiklah, sekarang suasananya kita sudah semakin akrab dan lebih dekat lagi. Namun agar konseling kelompok kita ini lebih hangat lagi, bagaimana kalau kita tepuk tangan terlebih dahulu biar kalian itu refresh. Oke, acara selanjutnya, kegiatan selanjutnya kita masuk dalam tahap peralihan. Baiklah, kita telah kegiatan demi kegiatan, sekarang kita akan memasuki tahap inti, yaitu silakan masing-masing dari kalian mengungkapkan perasaan kalian mengenai kesulitan atau hambatan dan kebahagiaan kalian yang kalian alami atau yang ingin kalian tuangkan di sini. Terus kemudian anggota kelompok yang lain silakan memberikan ide atau tanggapan atau pendapat sesuai dengan topik pembahasan kali ini. Gimana? Apakah sudah paham? Oke, paham. Kemudian baiklah, begini kalian ini Ibu beri waktu untuk mengungkapkan sejenak hal yang ingin dikemukakan. Silahkan, namanya telah ada di antara kalian, mengutarakan perasaannya, tidak usah malu-malu atau ragu-ragu, sukarela saja. Oke, jadi begini, dengan atas nama siapa? Oke, siapa tadi? Biro ya. Oke, silahkan gimana? Oke, Dek Biro ini memiliki permasalahan terkait susah mengatur uang bulanan ya. Oke, kemudian nah, mungkin ada yang mau yang ingin mengungkapkan permasalahannya lagi. Oke, Mbak Anita ya, apa permasalahannya Mbak? Oke, di sini Mbak Anita mengalami permasalahan tidak bisa move on dari mantannya. Oke, terus ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, Mas Biro ingin bertanya kepada Mbak Anita tentang kenapa permasalahan terkait putus. Gimana tanggapannya Mbak Anita? Oke, Mbak Anita menyampaikan karena sudah tidak ada kecocokan lagi. Kemudian ada yang ingin mengutarakan permasalahannya lagi. Oke, Mbak Guspi menyampaikan permasalahannya terkait susah memilih baju untuk sekolah atau kuliah ya. Nah, gimana Mbak? Oke, Mbak Dewi ingin bertanya kepada Mbak Gusti terkait apa? Mengapa kok bisa sulit memilih baju untuk kuliah? Jadi di sini kenapa Mbak Guspi ini sulit memilih baju untuk kuliah, karena Mbak Guspi ini kurang pede untuk memakai baju yang asal-asalan dan tidak sesuai dengan
modelnya dan moodnya. Oke, jadi itu tadi permasalahan Mbak Gusti. Kemudian apakah ada yang ingin menyampaikan permasalahannya lagi? Oke, Mbak Dewi. Oke, Mbak Dewi menyampaikan di sini dia malas untuk kuliah, semangat kuliahnya sudah tidak ada. Karena Mbak Dewi ini tidak suka dengan jurusan yang Mbak Dewi ambil waktu kuliah tersebut. Terus ada lagi yang ingin menyampaikan? Oke, Mbak Fauzia. Mbak Fauzia di sini menyampaikan bahwa permasalahannya itu malas pacaran karena temen-temennya itu cerita tentang cowoknya kalau temennya itu sering disakiti sama cowoknya. Jadi Mbak Fauzia ini tidak mau seperti temannya, tidak mau disakiti seperti itu ya. Oke, jadi kalian sudah menyampaikan apa permasalahan kalian. Mungkin ada lagi yang kurang menyampaikan? Oke, Mas Fahri tadi belum ya. Ya, ada apa Mas Fahri? Permasalahannya terkait apa? Jadi Mas Fahri di sini permasalahannya terkait sering dikucilkan di dalam kelas. Kemudian udah nggak ada ya. Jadi baiklah, menurut kalian di sini permasalahan siapa yang pantas untuk kita jadikan topik pada konseling kelompok pada ini? Gimana persetujuannya? Oke, jadi persetujuannya permasalahan yang kita angkat atau kita bahas pada kali ini dengan Mas Fahri ya, permasalahan Mas Fahri akan kita bahas di konseling kelompok pada hari ini. Kemudian ada yang ingin menyampaikan kepada Mas Fahri? Oke, Mbak Desi. Mungkin di sini Mas Fahri bisa menceritakan terkait permasalahan Mas Fahri, silahkan. Oke, jadi di sini Mas Fahri menyampaikan di dalam kelas itu Mas Fahri merasa tidak nyaman karena teman-teman Mas Fahri ini menjauhi Mas Fahri. Kemudian di sini Mas Fahri juga sering membolos dengan alasannya karena merasa tidak dibutuhkan oleh temannya. Oke, Mbak Anita ingin menyampaikan kepada Mas Fahri mengapa kok sering membolos. Jadi Mas Fahri alasannya karena Mas Fahri ini tidak memiliki semangat untuk belajar karena merasa tidak diterima oleh teman-temannya atau lingkungannya. Baiklah, jadi yang menyebabkan Mas Fahri di sini sering membolos karena tidak ada semangat untuk belajar, merasa dikucilkan di dalam kelas seperti itu, benar atau tidak Mas Fahri? Oke. Atau Mas Fahri mempunyai prestasi yang bagus jika dikembangkan kalau waktu prestus dengan permasalahan tadi dengan sering membolos itu, apakah Mas Fahri di sini prestasinya menurun atau malah naik? Jadi di sini prestasinya Mas Fahri semakin menurun. Nah, terus kemudian ada pendapat yang lain. Oke, Mbak Fauzia mengatakan kemampuan yang ada di dalam diri Mas Fahri itu seperti apa? Jadi Mas Fahri ini di dalam kelas juga sering membolos, terus kemudian sering tidur di kelas seperti itu ya. Oke, di sini Ibu ingin bertanya kepada Mas Fahri, rencana untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa? Oke, Mas Fahri di sini merasa bingung dengan apa yang harus Mas Fahri lakukan. Apakah Mas Fahri sudah pernah mengungkapkan perasaan Mas Fahri kepada teman-teman Mas Fahri yang merasa Mas Fahri ini dikucilkan di dalam kelas? Jadi belum ya. Terus kemudian ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Mas Fahri atau pendapat seperti itu?
Oke, Mbak Anita bertanya kepada Mas Fahri, bagaimana caranya agar tidak bisa dikucilkan lagi di dalam kelas? Oke, menurut Mbak Desi, sering-sering bergerombol atau sering-sering bertanya atau menyapa temannya seperti itu ya. Oke, bagus sekali dengan rencana Mbak Desi tersebut. Oke, baiklah, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi tentang Mas Fahri atau ingin memberikan Mas Fahri sebuah motivasi atau gimana? Oke, Mas Biro silahkan. Mas Biro di sini mengatakan Fahri didekati oleh teman-temannya sekelas, kalau kalau dia mau diajak ke sholat atau ke kantin, dia itu ikut bersama teman-temannya. Oke, yang lainnya, Mbak Fauzia berpendapat bahwa Mas Fahri tidak boleh minder. Bagus sekali. Kemudian Mbak siapa? Mbak Guspi ya. Mbak Guspi menyampaikan Mbak Guspi mengatakan bahwa Mas Fahri ini harus benar-benar percaya sama teman-temannya. Oke. Terus kemudian ada yang ingin disampaikan lagi. Oke, Mas Afni mengatakan Mas Fahri kan ini mempunyai prestasi di bidang olahraga. Mungkin dari situ Mas Fahri bisa menunjukkan kepada mereka dengan kebakatan Mas Fahri tersebut. Oke, lalu bagus sekali pendapat yang disampaikan oleh anak-anak. Jadi di sini Mas Fahri harus bisa menyesuaikan dirinya dengan teman-teman. Jadi seperti itu ya Mas Fahri, tidak boleh seurusan dengan teman-temannya. Oke, di sini Ibu ingin bertanya, lalu bagaimana nilai-nilai Mas Fahri di dalam kelas selama Mas Fahri itu merasa dikucilkan? Jadi di sini Mas Fahri selama itu Mas Fahri nilainya sangat menurun karena tidak konsentrasi. Oke, mungkin nanti dapat mencoba saran-saran dari teman-temannya Mas Fahri ya, agar Mas Fahri tidak dikucilkan lagi dan dapat bersemangat lagi untuk mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Oke. Nah, sepertinya suasananya sudah kembali bersemangat lagi ya. Kita telah panjang lebar berbicara masalahnya Mas Fahri. Mudah-mudahan pembicaraan itu berguna bagi Mas Fahri maupun kita semua. Nah, bagaimana Mas Fahri setelah mendapatkan solusi dari teman atau pendapat dari temannya? Oke, Mas Fahri berpendapat perlahan-lahan Mas Fahri sudah mengatasi permasalahannya. Mudah-mudahan usul teman-temannya dapat diterapkan dengan baik. Oke, anak-anak. Nah, di sini Ibu ingin mendengarkan pesan dan kesan kalian, salah satu aja atau siapa yang ingin menyampaikan pesan dan kesan kalian. Oke, Mas Fahri di sini mengatakan permasalahannya sudah sedikit terselesaikan. Mungkin nanti Mas Fahri ingin menerapkan apapun solusi dari teman kalian. Kemudian Mbak Fauzia ingin menyampaikan apa? Mbak Fauzia merasa senang karena dapat memahami teman-teman satu dengan teman yang lain. Oke, yang lainnya ingin memberikan pesan apa? Oke, Mbak Guspi berpendapat di sini Mbak Guspi senang sekali mengikuti konseling kelompok ini, membantu teman-temannya agar sedikit permasalahannya terselesaikan dan memecahkan bersama-sama. Oke, mungkin dari itu saja ya pesan-pesannya, perwakilan dari teman kalian. Bagus sekali. Ataupun ada yang ingin menyampaikan pesannya lagi untuk Ibu atau gimana? Oke, Mas Biro menyampaikan bahwa senang sekali berdiskusi bareng-bareng di sini ya. Oke, baiklah, bagus sekali kesan dan yang disampaikan oleh bagus sekali, dan saya sangat berterima kasih sudah diberikan kesan dan pesan dari kalian. Mungkin nanti Mas Fahri bisa dapat menyelesaikan masalahnya atau menyesuaikan dirinya terlebih dahulu dengan teman-temannya, atau ingin
meluapkan kesahnya kepada teman-temannya. Nah, Ibu harap keakraban yang terjadi di kelompok ini tidak hanya terjadi di sini saja, tetapi setelah kelompok ini berakhir keakrabannya masih terus terjaga. Kesan Ibu, semoga apa yang telah kita bicarakan dan pada kali ini dapat diterapkan dengan anak-anak dan dapat bermanfaat atas apa yang telah kita diskusikan pada kali ini. Karena tadi diawali dengan doa, lebih baik kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Mungkin Mas Rashid ingin memimpin doa. Baiklah, berdoa dimulai. Selesai. Dan kita akhiri diskusi kita ini dengan saling bersalam-salaman sambil bernyanyi sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang, seperti itu ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga kita dapat bertemu lagi di konseling kelompok selanjutnya dan kita dapat menjalin keakraban di kemudian hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.